Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh Masjid Jami' Al-Falah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pasti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita. Sebabnya karena itu kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Tema yang kita akan bahas pada hari ini tuh kita banget ya Pak, kita banget. Kita semua namanya hidup pasti pengen bahagia. Dua sebetulnya, aman, bahagia. Ya, ada rasa aman, ada rasa bahagia. Bahkan sekalipun orang yang mencari cara kebahagiaannya dengan cara yang haram, ya, dia akan memastikan keharaman itu mendapatkan jaminan aman, biasa gitu. Orang korupsi, biar nggak ketahuan, cincai, aman, biar aman, dilakukan segala hal. Nah, tapi dalam hal ini tentu kita akan mengenali pelan-pelan sosok manusia seperti apa. Kenapa kok yang dicari rasa aman dan bahagia? Apakah pencarian tentang kebahagiaan ini baru ada maknanya hari ini, atau sebetulnya sejak zaman dahulu kala manusia itu sudah mencari rasa aman dan bahagia? Perjalanan ini adalah perjalanan panjang karena manusia selalu mencari makna apa itu kebahagiaan. Ada ini saya sudah susun. Dulu ya, masa-masa sebelum Masehi, orang-orang Yunani, para filsuf itu ada macam-macam Pak, memaknai rasa aman dan bahagia. Contoh, ada ketika masa Helenisme awal, ada sekelompok filsafat yang mengatakan dirinya namanya hedonisme. Makanya kalau kita hari ini sekarang ada istilah orang yang berboros-boros, pakaiannya maunya branded, itu kita disebut orang hedon. Nah, ini awalnya dari dulu ada namanya hedonisme. Hedonisme itu dia mencari rasa bahagia dengan cara melakukan apapun yang dapat membawa kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit. Tapi ada lagi yang lain. Setelah muncul filsuf lain, ada namanya filosofi Stoa. Ya, tokoh-tokohnya diantaranya Epikuros, ya, dan lain sebagainya. Dia menyatakan bahwa kebahagiaan yang paling utama adalah ketika kamu bisa hidup selaras dengan takdir. Ya, kalau dalam bahasa Islamnya itu ada istilah qanaah, syukur, ya. Cuman dari dulu itu sudah ada. Bahkan Plato sendiri ya menyatakan bahwasannya ada cara paling enak membangun kebahagiaan itu adalah menyusun isi kepala kita sendiri. Idea namanya, ide. Bahwa apapun yang membuat kita bahagia itu dimulai dari diri sendiri, bukan karena pengaruh orang lain. Saking orang nerimanya, ada filsuf namanya Diogenes Pak. Diogenes itu hidupnya cuma punya satu baju, tempat tidurnya itu di dalam tong besar. Udah di situ aja hidupnya, dia nggak kemana-mana. Tapi dia orang pinter Pak, bukan orang nggak pinter. Dia orang pinter. Sampai satu ketika ada Alexander Agung yang menyampar beliau, yang datangin beliau, nanya, menurut kamu apa arti kebahagiaan? Menurut kamu apa itu rasa senang? Karena si Alexander Agung ini berdiri tepat di depan dia menghalangi sinar matahari, kata Diogenes, bahagia itu kamu minggir, kamu menghalangi matahari saya. Jadi dia bisa memaknai bahagia itu dengan sesederhana itu, bahwa bisa menikmati matahari di pagi hari dengan tubuh yang sehat, itu sudah merupakan kebahagiaan. Sedangkan kita pribadi yang diajarkan tiap hari sholat 5 waktu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, ayat keduanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu loh, kadang-kadang kita baru ngucap alhamdulillah kalau Bapak, kalau motor kebeli, mobil kebeli, cicilan lunas,
kuliah lulus, tapi kita lupa padahal kalau tiap hari kita syukuri tiap apa-apa yang ada di dalam tubuh kita aja. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di alam semesta, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka. Kita nggak perlu jauh-jauh ngelihat planet, bumi yang tertata sedemikian rapi. Dalam tubuh kita saja ada 313 sendi. Kalau satu sendi kita bermasalah, ke tukang urut kita, Pak. Nggak beres sendi saya, nggak enak. Syaraf ada sekian banyak, kejepit satu aja, datengin pijat refleksi. Karena apa? Syaraf kejepit. Duduk nggak bisa lempeng kita, Pak, kalau syaraf kita nggak bagus nih. Di kepala kita ada 8 miliar sel otak. Error 10 aja selnya, oleng kita, Pak. Tapi pernah nggak kita bangun pagi mensyukuri itu semua gitu? Nah, makanya sampai diajarkan, diwajibkan itu ya, Al-Fatihah itu tiap sholat itu ya, supaya ada rasa syukur. Dan dalam beberapa perkataan disampaikan bahwa wahwa awwalu man yud'a ilal jannah, siapa orang yang pertama kali dipanggil ke surga itu alladzina yahmadullah ala kulli hal, adalah mereka yang tetap memuji Allah, bersyukur pada Allah dalam segala keadaan. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia juga bersyukur. Makanya bagi para filsuf zaman dulu, ketika dia sudah menemukan rasa bahagia dengan cara hidup yang mereka jalani, mereka sudah nggak kena tuh disogok, ditawari kemewahan. Itu biasa saja karena sudah menemukan hakikat dalam dirinya, bahwa bahagia nggak tergantung dengan hal-hal yang di luar kita. Ya. Baru ketika ada filsafat Islam klasik ya, abad 10, abad 12, akhirnya ditemukan bahwasannya puncak kebahagiaan itu adalah ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi kalau misalkan kita lihat baik Nabi Muhammad SAW ataupun para khulafaur rasyidin, mereka sudah cukup bahagia dengan apa yang dibawa dalam diri. Ketika hubungan sama Allah baik, hubungan dengan manusia baik, itu sudah tentram rasanya. Bahkan kita sama-sama tahu bahwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia tidak bisa tidur tenang kalau misalkan masih ada rakyatnya yang mau tidur itu dalam keadaan kelaparan. Bahkan Sayyidina Umar tidak tergoda dengan keindahan atau kebahagiaan yang sifatnya duniawi, misalkan istana, baju-baju mewah, ya pakaiannya hanya 2 yang dipakai untuk keliling itu. Jadi curingke itu, Pak, cuci kering pakai. Tapi dia bahagia dengan itu karena yang dipikir adalah amanahnya dan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan manusia mencari rasa aman, rasa bahagia itu sudah sangat panjang. Nah, Al-Qur'an turun memberikan arahan, memberikan suatu hal yang langsung mengarahkan kita bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Nah, ini dia doa andalan kita semuanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, ini doa sapu jagat ya namanya. Kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Doa sapu jagat. Soalnya dengan satu lafaz doa semua keinginan kita terangkum dalam satu doa ini. Dan memang harusnya seperti itu. Kita diperbolehkan kok minta dunia yang baik, juga minta akhirat yang baik. Jadi kalau minta akhirat, surga ya minta surga, langsung masuk surga, Pak. Nggak ada istilah namanya nggak apa-apa saya nggak masuk surga tapi di emperan surga, nggak ada, Pak. Pilihannya cuma 2, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Pokoknya di akhirat itu karakter cuma ada 2, tokoh yang berperan itu cuma ada 2, syaqiyun wa sa'id. Orang menderita, orang bahagia. Yang menderita ini representasinya masuk neraka, Sa'id ini representasinya masuk surga. Nggak ada yang di emperan surga, nggak ada. Kecuali kalau kita menganut Mu'tazilah, ada namanya al-manzilah baina manzilatain, 2 tempat satu tempat di antara 2 tempat, itu baru ada Mu'tazilah. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya pokoknya faminhum saqiyyu wa sa'id. Fa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha.
Adapun yang berbahagia maka mereka masuk ke dalam surga dan mereka kekal di sana. Jadi kita menjalankan sholat, puasa Ramadan, ya, zakat, berhaji bila mampu. Selain kita menjalankan perintah-perintah Allah, selain kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah, kita juga berusaha menjemput takdir akhirat kita yang terbaik itu, Pak. Jadi kalau misalkan ditanya, Mas Rizky, saya sholat udah lengkap lagi, duha juga, tahajud juga, tapi kok duit saya segini-gini aja ya? Mas Rizky, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bekerja dengan yang halal, tapi kenapa rezeki saya tidak bertambah? Bapak, Ibu sekalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketaatan yang kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata untuk menjemput dunia yang lebih baik, bukan. Tapi menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena hakikat syukur itu adalah di taatillahi ta'ala, sehingga syukur itu bukan hanya qaul bil lisan, bukan hanya ucapan dengan lisan, tapi juga melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan yang dilarang oleh Allah. Dan disebutkan bahwa Imam Al-Jurjani menyampaikan, jika kalau kita sholat, zakat, puasa Ramadan, itu adalah syukur yang akan menjadi amal kebaikan untuk badan kita. Wa qaulul hamdulillah, dan mengucapkan alhamdulillah, itu akan menjadi amalan daripada lisan kita. Jadi ada tempatnya masing-masing. Nah, mari kita lihat. Wa qala Qatadah hasanatud dunya al-afiyah fi sihhati wa kafaful mali. Jadi kata Imam Qatadah bahwasannya ketika kita menyebutkan lafaz doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, al hasanah huwa bimakna, ya, al afiyah fis sihhah, kesempurnaan dalam kesehatan, wa kafaful mal, dan kecukupan harta kita. Jadi ternyata ketika tubuh kita sehat, duitnya ada, itu sudah mendapatkan hasanah fit dunia. Lah kalau perkara misalkan kayaknya duit saya kurang Mas Rizky, kalau itu kurang bersyukur. Duit saya kurang Mas Rizky, kurang banyak kayaknya, itu kurang bersyukur kalau itu. Karena sejatinya Allah ngasih kita cukup. Kalau misalkan kita ngerasa kurang, berarti kita yang punya standar kebahagiaan lebih tinggi daripada yang Allah berikan. Sehingga apa? Sehingga kita akan merasa kurang terus, tidak akan merasa cukup. Makanya asyukru, ya, asyukru kata Imam Al-Jurjani adalah merasa menerima banyak walaupun dapat sedikit, merasa memberi sedikit walau memberinya banyak, ya, itu asyukru. Saya ulangi sekali lagi, merasa mendapat banyak walau menerimanya sedikit, merasa memberi sedikit walau memberinya banyak. Contohnya di dalam Al-Quran, Allah mensifati dirinya Asmaul Husna dengan istilah innahu laghafurun syakur. Salah satu Asmaul Husna yang Allah punya adalah mensifati dirinya dengan asyakur. Allah kenapa mensifati dirinya dengan karakter syukur? Karena Allah memberikan nikmat kepada manusianya banyak sekali, sedangkan amal ibadahnya manusia itu sedikit, lalu diterima dan dibalas lagi dengan ganjaran yang lebih banyak. Contoh, bapak-bapak tadarusan tiap malam di sini. Nabi bilang, ya, la aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kalau misalkan baca Quran bukan hanya satu huruf satu pahala, tapi satu huruf berapa? 10. Baru bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, udah 190 kebaikan. Habis ini ntar kalau tadarusan yang baca dihitung per halaman duduk. Jangan Pak, jangan. Pokoknya ngalir saja. Itu, jadi Allah disifati asyakur. Kenapa? Karena memberikan banyak walaupun hanya menerima ibadah manusia itu. Manusia ibadahnya sedikit. Udah begitu masih ada yang protes ke Allah. Ya Allah, kok dia kaya saya enggak? Aduh, ini makanya karakter manusia itu salah satunya adalah apa? Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurum mubin. Manusia itu benar-benar kufur nikmat itu benar-benar itu. Udah ibadahnya sedikit, ya, minta pahalanya banyak, ya, udah gitu pengen juga dunianya sesuai keinginannya.
Wah, padahal di hadis qudsi itu juga disampaikan tuh ya. Innallaha katabal hasanat was sayyi'at summa bayyana. Allah itu mencatat amal-amal baik, amal-amal buruk lalu menjelaskan ya. Barang siapa ya yang melakukan wa in hamma biha falam ya'malha katabahallahu indahu ya hasanatan kamilatan. Orang yang misalkan pengen berbuat baik wa in hamma biha, hamma ini punya semangat, punya keinginan. Jadi ada upaya juga untuk melakukan. Falam ya'malha, lalu belum melakukan keinginan baiknya itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah sudah catat buat dia kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, lalu kalau misalkan dia berniat lalu melakukan benar-benar niat baiknya itu, katabahallahu indahu asyara hasanatin ila mi'at ila sab'i mi'ati di'fin ila at'afin katsirah. Kalau niat udah dilakukan juga, maka ganjarannya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan atau lebih dari itu. Kurang syakur apa coba Allah? Menerima amalan ibadah hambanya yang sedikit dibalas dengan yang banyak. Makanya salah satu adab kita bersyukur kepada manusia itu adalah ketika orang berbuat baik sama kita, minimal banget Pak ucapin terima kasih. Atau kalau bisa kita balas kebaikan dia dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Makanya jangan sampai ada orang baik ke kita malah kita nggak baik. Apalagi kalau misalkan dia sudah nolong, sudah memberikan kita banyak hal, ya minimal banget terima kasih. Kalau kita dibalik posisinya, saya nggak bahagia Mas Rizky, kenapa? Saya sudah nolongin dia, sudah baik sama dia, dia jahat sama saya. Kita mikirnya biar hati kita nggak sakit begini Pak. Pokoknya perintahnya Allah kepada kita adalah melakukan kebaikan. Perkara manusia lain membalas kebaikan kita atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah apa? Melakukan kebaikan. Biar hati kita tenang seperti itu. Jadi Allah saja mensifati dirinya dengan asyakur. Makanya ada syakir, ada syakur. Ya, syakurun itu levelnya di atas syakir. Kenapa? Syakur itu dia sudah bisa berbahagia, bisa bersyukur meskipun dengan cobaan. Tapi kalau syakir dapat nikmat, dia senang lalu bersyukur. Nah, itu perbedaannya. Makanya kalau misalkan kita ingin mencapai level syakur, setidaknya berupayalah ketika kita mendapatkan cobaan atau ujian, ya bersabar dulu saja. Tidak langsung protes kepada Allah, diterima dulu, pelan-pelan. Ya. Wa qala al-Hasan, hasanatud dunya al-ilmu wal ibadah wa qila ghairu hada. Jadi ketika Imam Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa kebaikan dunia dia adalah al-ilmu wal ibadah. Dapat ilmu, ya punya ilmu dan beribadah kepada Allah. Maka kalau dalam konteks Imam Hasan Al-Basri, kita ngaji gini ini sudah mendapatkan hasanatud dunya. Dan memang janjinya Nabi itu apa? Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimu sakinah. Ya. Kalau misalkan orang berkumpul di rumah Allah, ya, yatluna kitaballah, membaca Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mentadabburinya kayak kita gini sekarang mentadarusi Al-Qur'an, ya, mentadaruskan apa? Mempelajari tentang Rabbana atina fid dunya hasanah illa nazalat alaihimus sakinah, pasti turun kepada mereka rasa tentram. Ya, wa ghasyiyat sumur rahmah wa hafat sumul malaikah, diliputi keberkahan, diliputi kasih sayang, malaikat ikut nimbrung, ikut ngumpul. Ya, itu makanya kata Imam Hasan Al-Basri, al-hasanatud dunya hiya al-ilmu wal ibadah. Maka jangan sekali-kali bapak-bapak, ibu-ibu ketika di tengah-tengah pekerjaan menyela-nyela waktu untuk ibadah atau memprioritaskan ibadah di tengah kesibukan, jangan pernah merasa rugi. Karena itulah bagian kita mendapatkan hasanatud dunya. Bahkan ada istilah namanya istidraj, Pak. Istidraj itu kan umumnya adalah sebutan untuk orang yang dapat nikmat banyak tapi nikmatnya bikin dia jauh dari Allah.
Umumnya istidraj kan begini, dapat nikmat, hidup enak, tapi secara hubungan dengan Allah dia makin jauh. Ada istidraj yang lebih jelek lagi tuh Pak, udah hidupnya susah, jauh dari Allah. Kalau misalkan istidrajnya dapat nikmat banyak tapi jauh dari Allah, seenggak-enggaknya dunianya masih kena itu. Kalau hidup udah susah, pakai jauh dari Allah, ini 2 kali lipat ini. Ruginya double. Makanya minimal banget kalau kita kalah dalam urusan dunia, menangkan dunia akhiratnya. Menangkan sisi akhiratnya. Kalau kita kalah jumlah, menangkan syukurnya. Karena kalau misalkan kita menang di syukur, kita dapat berapapun kita akan terima. Terkadang hati kita yang agak sulit ini. Ya. Walladzi alaihi aktsar ahli ilmi annal murad bil hasanatain ni'amud dunya wal akhirah. Bahwa kebanyakan ulama menyampaikan 2 kebaikan ini ya adalah ni'amud dunya wal akhirah. Yakni nikmat dunia dan akhirat secara umum ya. Al-lafdhu yaqtadi hadza kullahu fa inna hasanatan nakiratun fi siyaqid du'a. Fahuwa muhtamalun likulli hasanatin minal hasanati alal badli wa hasanatul akhirah al jannah. Jadi kebanyakan ulama secara ijma'nya menyampaikan bahwa hasanatain atau hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah adalah semua kebaikan. Kenapa? Karena hasanah di sini dengan kata nakirah yang artinya umum. Dan kebaikan akhirat secara ijma' disepakati oleh ulama adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau dalam bahasa Quran, faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa terhindar dari api neraka lalu masuk ke dalam surga, merekalah orang-orang yang beruntung. Sama seperti tadi ayat innahu laghafurun syakur. Allah mendahulukan kata ghafur, al-ghafur. Kenapa? Karena terhindarnya kita dari azab, mendapatkannya kita ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih diutamakan daripada mendapatkan pahala dari ketaatan. Kenapa? Karena kalau terhindar dari keburukan saja ya, insya Allah itu sudah menjadi wasilah daripada masuk surga. Hadil ayah min jawami'id du'a allati amat ad-dunya wal akhirah. Qila li Anasin ud'ullaha lana faqala. Jadi satu waktu ketika sahabat Anas diminta sahabat lain untuk wahai Anas doakan kami. Ad'u lana, doakan kami. Faqala Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu Anas berdoa. Doanya ini doa kita nih, doa yang sering kita panjatkan. Qalu zidna. Lalu mereka bilang, sahabat-sahabat yang lain bilang, tambahin dong doanya, jangan cuma itu doang katanya. Zidna, tambahkan doanya. Qala, lalu Anas berkata, ma turidun, kalian mau apa? Qad sa'altud dunya wal akhirah. Saya sudah minta dunia dan akhirat. Mau minta apa lagi gitu. Wa fis sahihain, di dalam 2 kitab sahih apa Pak? Bukhari dan Muslim. Ya. As-sahhul kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Quran. Julukannya seperti itu. An Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kana aktsaru da'watin yad'u bihan nabi, bahwa doa yang paling banyak dilafalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Bapak tiap ba'da salat doain aja itu sudah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang baca doa ini tiap mau pulang sekolah itu juga mengamalkan sunnah Nabi. Bahwa Umar bin Khattab tawaf 7 kali di Ka'bah. Kalau kita kan nih pakai buku guide umroh tuh Pak. Tawaf 1 apa, tawaf 2 apa, ya enggak? Ya kan? Umar bin Khattab 7 keliling itu Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 keliling tuh, enggak pakai buku guide umroh dia. Doanya pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Simpel itu. Ya. Asik sekali itu. Ya, ini diambil dari tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Abu Abdullah Al-Qurtubi yang wafat tahun 617 Hijriah. Ya, lama sekali, ini termasuk tafsir klasik.
Sehingga apa? Sehingga para sahabat bahkan Nabi sendiri itu mengamalkan doa ini. Makanya kita jangan ragu-ragu doa ini. Nah, lalu ya ini saya kutip dari kitab Kimya Us-Sa'adah karya Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat 505 Hijriah. Ya'lam anna miftah ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi kama qala subhanahu wa ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi. Al-ayah tadi sudah saya sebutkan bahwa di antara kunci mengenal Allah adalah mengenal diri kita sendiri. Wa qala Nabi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya dia kenal Tuhannya. Wa laisa syai'un aqrabu ilaika min nafsik. Tidak ada hal lain yang lebih dekat daripada diri kita sendiri kecuali kita. Fa idza lam ta'rif nafsak fa kaifa ta'rif rabbak. Kalau kita nggak kenal diri sendiri, gimana kita mau kenal sama Allah? Ya minimal banget tadi kita mengenali bahwa anatomi tubuh diri kita saja sudah disusun sedemikian rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut salah satu nikmatnya saja, maka kita sudah tidak baik-baik saja. Maka dari itu setidaknya ini bisa membawa kita kepada kesadaran yang mengembalikan semuanya kepada Allah. Bahwa kita bisa kuat melakukan pekerjaan hari ini bukan karena kita masih muda, bukan karena tenaga kita banyak. Itu adalah titipan dari Allah. Sewaktu-waktu kalau nikmat itu Allah cabut, ya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah di sini ya Imam Ghazali menyampaikan farruhu haqiqatu jauhari, bahwa inti dari dirimu itu adalah ruh. Wa ghairuha gharibun minka wa ariyatun indak. Selebihnya adalah hal asing dan hanya pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman maksudnya gimana? Tubuh makin hari makin menua, makin gak mampu, makin banyak kekurangannya. Wajah yang dulu mungkin tampan, cantik, lama-lama tergerus. Maka pada hakikatnya adalah karena segala hal ini nanti akan kembali kepada Allah, akan kembali menjadi tanah. Maka yang benar-benar kita rawat itu adalah ruh kita. Kalau tubuh butuh makan, tadi sahur mungkin makan nasi, makan kurma, telur rebus dan sebagainya, itu kan makanan untuk jasad kita. Ya makanya kalau kita ngaji, tilawah Quran, ikut pengajian seperti ini, yang dikasih makan siapa Pak? Hati kita, ruh kita. Nabi sendiri saja misinya apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayati. Membacakan ayat Quran. Itulah pentingnya kita punya tilawah harian supaya ruh kita dapat makanan terus. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lalu mensucikan diri, berusaha mengisi tazkiyah nafas, pikiran kita, ya itu untuk ngasih makan jiwa kita. Baru ada namanya ta'lim, nambah ilmu. Ya. Selanjutnya, nah ini ya. Tapi Mas Rizky, kita dalam bahagia itu beda-beda. Ada yang senangnya kalau dapat Alphard, ada yang senangnya kalau mungkin makan sarapan nasi uduk pakai bakwan udah cukup. Ada yang pokoknya asal tiap hari sebelum memulai aktivitas disediakan kopi dan rokok dia sudah bahagia, ada. Macem-macem. Nah makanya Imam Ghazali membagi karakteristik orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, fa inna sa'adatal bahaimi fil akli wa syurbi wan naumi wan nikah fa in kunta minhum fajtahid fi i'malil jawfi wal farji. Yang pertama karakteristiknya hewan ternak, al bahaim. Hewan ternak kebahagiaannya apa? Makan, minum, tidur, nikah. Kalau kita karakteristiknya dominan kayak hewan ternak, cukup dengan ini Pak, makan, minum, bersenggama, ya. Makanya Imam Ghazali bilang fa in kunta minhum, kalau kamu bagian dari mereka, ya, maka bersungguh-sungguhlah, fajtahid. Udah kejar aja tuh makan, minum, tidur, ya, nikah, ya. Fi i'malil jawfi wal faraj. Identiknya hewan ternak itu apa? Dalam amal-amal perut dan amal-amal kemaluan. Kalau misalkan motivasi tertingginya mencari bahagia seperti ini, ya berarti kita kurang lebih mirip-mirip sama hewan ternak. Makanya kalau di dalam Al-Quran disebutkan kal an'ami balhum adhal. Kalau misalkan punya hati nggak dipakai,
punya pendengaran nggak dipakai, punya mata nggak dipakai, ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Yang pertama tuh, ya ini sambil kita muhasabah diri kita. Wa sa'adatus sibai fit darbi wal fatski, sedangkan kalau hewan buas kebahagiaannya dia itu dengan bertarung, dengan cengkraman. Ini menggambarkan tentang ambisi, Pak. Jadi dia bukan hanya makan, minum, tidur, nikah, tetapi dia ada semangat untuk fit darbi wal fatak. Ada semangat untuk bersaing. Disambungkan dengan ya wasa'adatus syayatin, sedangkan kebahagiaan sifat-sifat setan itu adalah fil makri wasyarri wal khiyal, pembangkangan, keburukan dan penipuan. Makanya kalau orang ambisius sampai dia nipu orang, sampai dia mengelabui orang, sampai dia melakukan tindakan buruk, ini kombinasinya hewan buas campur setan. Ada kejadian seperti itu, orang ngebegal misalkan. Wah, ini kombinasi sa'adatus syayatin wa sa'adatus siba. Kenapa bisa terjadi manusia sampai seperti itu? Ya karena salah menafsirkan makna kebahagiaan tadi. Dia pengennya bahagianya punya segala sesuatu, bisa beli segala sesuatu, tapi kantongnya nggak nyampe, akhirnya dia melakukan jalan pintas. Jadilah dia seperti siba, seperti hewan yang buas, menerkam orang lain, mencelakai orang lain. Kalaupun yang sifatnya tidak menerkam, dia menipu. Fil khiyal wasyar, berarti seperti setan. Lah ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali buat kita. Makanya kita kenali karakter-karakter dulu. Wa sa'adatul malaika fi musyahadati jamali hadratir rububiyyati wa laysa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariqun. Adapun kebahagiaan-kebahagiaannya malaikat, ya karakteristik kebahagiaan sifatnya malaikat, yakni menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ruang untuk syahwat dan kemarahan. Fa in kunta min jawahiril malaika fajtahid fi ma'rifati aslik hatta ta'rifut tariqi ilal hadratil ilahi. Kalau misalkan tadi kita pengennya kayak apa? Kayak hewan buas, kayak setan ya. Fashtagil, maka sibukkanlah diri kita dengan urusan-urusan begitu, urusan-urusan yang bikin kita kayak hewan buas dan setan. Tapi kalau misalkan kita ingin seperti malaikat, maka berusaha keraslah untuk mengetahui diri kita. Nah, persoalannya adalah malaikat itu tidak dititipi hawa nafsu itu, Pak. Sedangkan syahwat lahir dari hawa nafsu. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan asyahwat ra'isun kulli khati'atin. Syahwat itu jadi kunci segala kesalahan. Makanya kalau misalkan kita diingatkan ya wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, jangan berlebihan. Allah enggak senang hal-hal yang berlebihan. Karena malaikat ini enggak dititipin hawa nafsu, maka ketika dia tidak punya hasrat untuk dunia, wajar apa enggak, Pak? Wajar. Sedangkan manusia dititipkan itu, maka begini, kalau ditanya hewan itu adalah makhluk jasadiah, ya, makhluk jasadiah. Dia kalau makan, dia kalau lapar ya makan, dia kalau butuh berkembang biak ya kawin. Tapi dia bukan makhluk ruhaniyah, tidak ada ruhnya. Ya segala hal yang dimaksud dengan ruh ini adalah yang dapat membawa kebaikan, yang dapat membawa pada pembedaan antara yang hak dan yang batil. Ada malaikat ini makhluk ruhaniyah saja, karena tidak dititipkan sebagaimana manusia punya hawa nafsu. Sedangkan manusia ini adalah makhluk ruhani yang berjasad. Aslinya kita ini makhluk ruhani yang berjasad. Kenapa? Fanafakhtu fihi mir ruhi, karena ditiupkan sebagian ruh Allah di dalam manusia. Makanya secara instalan dasarnya, Pak, kalau HP itu kan ada setelan pabrik tuh, setelan dasar handphone. Setelan dasar manusia itu aslinya cinta kebaikan. Ya, cinta kebaikan kita itu, hati kita itu condong pada kebaikan aslinya. Makanya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gak akan berubah kebaikan itu sampai kita membiasakan keburukan. Kalau kita udah mulai membuka ruang untuk keburukan, membuka ruang untuk kejahatan, menormalkan kesalahan, itu baru akan terbiasa nanti dengan keburukan. Sehingga ketika manusia mampu menjaga dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, mencari kebahagiaan dengan cara yang benar, maka dia derajatnya berpotensi berada di atas malaikat. Kenapa? Karena ia bisa menjadi seperti malaikat, melewati hal-hal yang merintangi dia tadi, syahwat-syahwatnya, nafsunya dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini karakteristik kebahagiaan yang disusun oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimya'us Sa'adah. Mari kita buat segala potensi tadi yang melekat dalam diri kita, baik itu nafsu, baik itu akal, sebagai perantara kita untuk menjemput kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, sedangkan hari ini hidup kita itu ditantang dengan berbagai macam hal, ya Pak. Ya, salah satunya ini saya ngutip dari jurnal bahwa makin banyak kita menginvestasikan waktu pada sosial media, makin naik juga tuh kolerasi kita dengan depresi, kecemasan, tekanan psikologis dan lain sebagainya. Ini kayaknya agak kurang cocok ya buat subuh-subuh di sini ya, karena ini Gen Z, Pak. Yang rata-rata stres dengan sosial media itu Gen Z kelahiran 97 sampai 2012. Ini kayaknya kan di atas ini nih, di sini nih jamaahnya nih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini kayaknya nih tahan dengan resistensi sosial media nih. Bapak ibu kebanyakan tahan dengan urusan sosial media karena hanya 9% sampai 14% yang terpengaruh dengan sosial media. Jadi Pak, kadang standar kebahagiaan itu ditentukan sama sosmed. Misalkan kita nggak kerasa bahagia loh kalau belum kebeli mobil sport, kita nggak kerasa bahagia loh kalau belum jalan-jalan ke luar negeri, kita nggak kerasa bahagia loh misalkan kita belum bisa umroh tiap bulan, misalkan begitu. Padahal sebenarnya dia bisa ngopi, minum air tiap hari, tiap pagi, itu aja sudah enak. Coba bapak, ibu-ibu andaikan misalkan, oke, Pak Jun umroh tiap bulan, tapi saya larang minum kopi. Gak enak jadinya, Pak. Nikmat-nikmat kecil yang kita sering sepelekan tiba-tiba dicabut, meskipun diganti dengan nikmat yang kelihatannya enak, gak enak. Jangankan gitu, orang yang jalan kaki pengen punya sepeda, orang yang punya sepeda pengen punya motor, yang punya motor pengen punya mobil. Yang mobil kakinya lemes satu, kena stroke, ngelihat orang jalan, pengennya apa Pak? Pengen jalan. Kayaknya enak ya jalan ya. Gak enak sih punya mobil tapi nggak bisa jalan. Akhirnya muter-muter terus tuh. Nah, apalagi kalau kita sampai ngikutin standarnya sosial media, wah nggak ada habisnya Pak. Hidupnya artis, hidupnya selebgram, ya kan? Mereka meng-highlight kehidupannya kira-kira yang cakepnya aja apa yang jeleknya tuh Pak? Cakepnya doang, enaknya doang ya. Sedangkan kita membandingkannya dengan dapur kita, wah ini udah nggak make sense banget, udah nggak seimbang gitu. Kita membandingkan highlight potret hidup orang di bagian enaknya dengan urusan dapur kita. Ini juga nih yang bikin kalau misalkan orang pasangan suami istri yang ngelihat keluarga lain dari sisi enaknya terus ngelihat keluarganya dari sisi dapurnya, ya nggak akan ketemu. Ya gimana cara bersyukurnya kalau kayak gitu? Nggak bisa, nggak ketemu. Ya jadi salah satu tantangannya seperti ini. Sekarang kita perlu membatasi betul scrolling, perlu membatasi betul standar-standar kebahagiaan yang jelas. Karena nggak sedikit, saya agak kaget juga karena saya pengantin baru ya Pak, baru berapa bulan. Sekitar 3 bulan lalu saya ngurus surat-surat di KUA Cakung. KTP saya Jakarta Pak, Jakarta Timur. Meskipun warga Bekasi gitu. Itu dengan entengnya orang KUA bilang, yang langgeng ya Mas. Ya amin Bu, kenapa ngomong gitu? Saya bilang gitu. Soalnya di sini di KUA Cakung angka perceraian itu setahun 5.000 perceraian. Pak itu sehari satu aja enggak berarti Pak itu Pak. Setahun kan berapa Pak? 365 hari kan? Itu belum saya hitung libur tanggal merah, libur hari Sabtu Minggu.
itu ada 5.000 perceraian tiap tahun. Kemarin saya ikut kajian pendidikan keluarga sakinah di Nurul Islam Bulak Kapal. Saya jadi salah satu pemateri. Pemateri lain menyampaikan data di Kabupaten Bekasi perceraian tiap tahun itu 5.600-an. Pikir-pikir saya cuman Cakung sama Kabupaten Bekasi doang tuh Pak. Tiap tahun udah 10.000 perceraian. Di antaranya apa yang bikin hal seperti itu? Mendefinisikan bahagianya dengan kebahagiaan orang lain. Itu bahaya sekali ya. Jadi kita tidak bisa menyandarkan kebahagiaan pada orang lain, tapi bangun dari diri kita sendiri. Nah, makanya ya, bagaimana cara memupuk kebahagiaan yang paling sederhana? Di dalam kitab Istaftiqul Bab, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ali Al-Hakim At-Tirmidzi yang wafat 320 Hijriah, berarti ini wafatnya jauh lebih lama sebelum Imam Ghazali, sebelum tadi Abu Abdillah Al-Qurtubi. Ya, 320 Hijriah. Tadi Imam Ghazali tahun berapa Pak? 505 Hijriah. Al-Qurtubi 617 Hijriah. Nah, ini paling sepuh. Wa fil batini mawadi'un minha ma hiya min kharijil qalbi wa minha ma hiya min dakhilil qalbi fa asbah ismu qalb ismul ain. Jadi Abu Abdillah At-Tirmizi ini mengumpamakan keadaan hati, karena yang paling berpengaruh pada kebahagiaan manusia itu adalah apanya? Hatinya. Sedangkan hati itu serupa dengan mata, kalau kata Imam At-Tirmizi ini. Maksudnya apa? Di mata ini kan ada 4 lapis kira-kira Pak. Mata paling luar, mata yang hitam, dalam ya ada kornea, pupil dan lain sebagainya. Tetapi 4 kesatuan ini tetap kita sebut namanya sebagai mata. Sama seperti tanah haram, Al-Haram. Di dalamnya ada Makkah dan Madinah. Lah, di Mekah nanti ada wilayahnya Masjidil Haram. Di Masjidil Haram dalamnya ada Ka'bah. Tetap kita sebut namanya tanah haram. Ya. Idza naqasa min hawahid fasada ma siwa. Kalau misalkan rusak satu maka rusak semua. Contohnya begini. At-Tirmizi ini juga mengibaratkan hati seperti rumah. Ada 4 lapis. Ada teras, ruang tamu, ruang keluarga, kamar. Atau 4 lapisnya ini adalah teras, ruang tamu, kamar, dan penghuninya. Sehingga apa? Hati itu ada 4 lapis, kata Imam At-Tirmidzi. Yang pertama disebut sodr, dada kita yang paling luar. Yang kedua ada qalb, ada hati. Yang ketiga ada fuad, yang kita sebut dengan hati nurani. Yang keempat ada lubun, yang kita sebut dengan lubuk hati. Lalu kalau misalkan kita tergoda dengan syahwat, lalu kita tergoda dengan harta, lalu kita tergoda melakukan hal yang haram, itu di mana kenanya wilayahnya? As-sadr, dada kita. Makanya ayatnya alam nashrah laka sadr. Dada itu adalah lapisan luar hati yang paling berpotensi kotor, yang paling berpotensi kena godaan. Makanya kalau rumah yang pertama kali kotor apanya dulu? Ya terasnya dulu Pak. Mata yang pertama kali lipat lapisan paling luar. Makanya sejatinya kolbun itu tidak akan rusak kalau misalkan kita tidak membiarkan kotoran-kotoran itu nempel terlalu lama. Adanya iri hati, dengki yang berujung sampai mencelakakan orang, itu karena sudah terlanjur kotor sodernya lalu dibiarkan. Itu kan surat yang kita sayangi nih, surat pendek ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari segala keburukan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Minta perlindungan dari orang yang manggil penyihir, orang yang hasad. Kenapa sampai minta perlindungan gitu? Karena kalau orang sudah terlanjur hasad, dia nggak keturutan hasadnya. Hasad itu kan iri dengan nikmat orang lain,
ingin kita ambil dan ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Itu kan hasad. Kalau misalkan ini nggak kesampaian, dia bisa sampai pada level mencelakakan orang yang dia nggak senangin tadi. Nah ini karena efek sodernya dibiarkan kotor. Maka yang paling sederhana adalah ketika kita baca Quran, ketika kita ibadah, ketika kita beristighfar, ketika kita mohon ampun sama Allah, yang dibersihkan apanya Pak? Soder, dada kita. Karena lapisan paling luar inilah yang berpotensi paling mudah kotor. Istighfar dibersihkan lagi, bertasbih dibersihkan lagi, beramal soleh, beramal baik, mengejar cintanya Allah itu juga membersihkan hati. Maka ini yang kita cari. Nah sehingga ada ayat ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Telah datang mau'idah kepadamu ya dan menjadi obat untuk hati ya. Ai qad ja'akum kitabun fihi bayanun ma yanfa'ul mukallaf wa ma yadurruhu wa dawa'u lil qulubi ya wa huda ilal haqqi wa rahmatin wa rahmatul lil mu'minin ya bi inja'ihim minad dolal ila nuril iman. Jadi salah satunya adalah sungguh datang kitab ya di dalamnya menjelaskan apa yang bermanfaat bagi para mukallaf, apa yang membahayakannya, dan menjadi obat untuk hati dan petunjuk kepada kebenaran serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Bi inja'ihim minad dolal ila nuril iman wa takhallusuhum min darakatin niron ila darajatil jinan. Jadi membersihkannya bukan hanya sekadar membersihkan, tetapi membawa kita dari kesesatan menuju cahaya agar mencapai derajat jinan, derajat surga. Ya, di bawahnya ayatnya apa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka katakanlah dengan fadilahnya ya, dengan kebaikannya, wa bi rahmatihi dan dengan kasihnya, fabidzalika falyafrahu. Dengan itulah kalian harusnya merasa bahagia. Bahwa di sini As-Siddiqun berkata, para orang-orang siddiq berkata, man faraha bi nikmatillah min aitu inna tilka ni'mah fa huwa musyrik. Amma man faraha bi nikmatillah min aitu innaha minallah kana farhahu billahi wa dzalika ghayatul kamal wa nihayatus sa'adah. Bahwa ketika kita menyadari nikmat segalanya dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah, itulah apa? Ghayatul kamal wa nihayatus sa'adah. Puncak kesempurnaan dan akhir daripada kebahagiaan. Level teratasnya itu adalah ketika menyadari apa-apa segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita bersyukur dan untuk kita senangi. Nah, al-madkur min fadlillah wa rahmatuhu khairum mimma yajma'un minad dunya li'annal akhirata abqa. Nah, di sini sebutkan juga bahwasanya qul bi fadlillah wa bi rahmatih itu salah satunya adalah berbahagialah dengan Quran. Kenapa? Karena khairum mimma tajma'un, mimma yajma'un. Apa mimma yajma'un? Yang mereka kumpulkan, yakni kalau kita ngelihat orang-orang yang mungkin tidak beriman, tapi mereka bisa mengumpulkan harta dunia yang banyak. Kalaupun ada orang misalkan munafik tapi dia punya pangkat jabatan yang tinggi, ketika kita berbahagia dengan apa yang sudah Allah beri kepada kita, lalu kita mengamalkan apa-apa yang sudah diperintahkan Allah kepada kita, itu lebih baik daripada yang mereka punya. Kenapa? Karena akhirat lebih abadi daripada dunia. Dunia itu temporer, ada batas waktunya. Sehingga ketika kita berbahagia atas nikmat-nikmat Allah, berbahagia dengan turunnya Al-Quran kepada kita, itulah kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Karena rasa aman itu satu kata akar dengan al-iman wal amanah. Kalau misalkan kita beriman dengan sungguh, menjalani hidup dengan baik-baik, menjalani hidup dengan terus amanah. Amanah dalam artian menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarangnya, insya Allah kita akan mendapatkan rasa aman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Baik, saya kira itu, silakan jika ada diskusi. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Rizky yang sudah menjelaskan tentang kebahagiaan. Mungkin ada bapak atau saudara-saudara yang ingin menambahkan atau klarifikasi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan ini. Ada pertanyaan yang pertama, bagaimana membuat kita bahagia? Ya. Karena ini ada apa? Ada syarat bahagia. Pertama sehat, ada yang dimakan dari ini, punya tetangga yang baik, anak istri soleh, istrinya solehah, itu ada syarat-syaratnya itu. Nah, kalau tidak memenuhi syarat itu gimana kita bahagia? Itu salah satu bagaimana membuat kita bahagia. Nah, kemudian dalam lingkungan sosial itu kadang-kadang yang membuat orang lain tidak bahagia. Dalam hal ini, bagaimana sikap diri kita yang jangan sampai menyebabkan orang lain tidak bahagia. Kan gitu. Mungkin ada tetangga yang kita klasikan. Ada gede-gede tetangganya jadi gak bahagia kan? Ada beli mobil tetangganya jadi gak bahagia. Apa itu nanti jadi tanggungan dosa juga kadang-kadang. Bahagia dia itu kan sebabnya kita ya. Iya. Iya, ini yang kedua menarik banget itu. SMS ya Pak. SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu bener kasus klasik itu Pak. Kemarin malah baru viral di Instagram itu, tetangganya beli mobil, ya dia nggak senang, marah-marah. Tapi begini, pertama, yang paling pertama sekali, bahagia itu muncul dari hati kita sendiri. Jadi jangan sampai kita baru bahagia setelah ada sebab dari luar diri kita. Bahkan ketika kita belajar dari kisahnya Nabi Ayub, Nabi Ayub itu ketika diuji sakit, ya, dia bilangnya bukan aku kesakitan, bukan aku nggak bahagia karena sakit. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Anni massaniyasy syaitanu binusbi wa adab. Ya Allah, saya berlindung dari setan yang bikin saya pengen ngeluh gitu. Jadi yang dirasakan itu gak langsung ngeluh, gak. Anni masaniyas syaitan binusbi wa adab. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Bahwa segala hal dia yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang. Yang pertama itu, jadi dari dalam dirinya dulu. Kalau misalkan kita mau menentukan standar kebahagiaan, jangan sampai kita baru bahagia kalau misalkan dapat hal-hal yang di luar dari diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkadang kita baru bahagia setelah tadi ada syarat-syarat. Anak yang baik, hidup yang mapan, kecukupan dan lain sebagainya. Makanya akhirnya kita diajarkan idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagai syifa buat kita, obat buat kita, bahwa ketika kita bilang innalillah, sesungguhnya kami itu kan siapa? Saya dan Bapak, kita semua. Lillah, kita punya Allah. Maka segala apapun yang meliputi pada diri kita, nikmat kita, hidup kita, tubuh kita, semuanya juga milik Allah. Tapi kadang dengan titipan nikmat itu, ketika nikmatnya dicabut, kita merasa kehilangan. Ya, saya ulangi ya. Kalau misalkan kita berarti saya dan Bapak milik Allah, maka segala apapun yang kita punya itu berarti punya Allah. Tapi kadang melalui rezeki yang dititipkan oleh Allah itu tadi, ketika nikmatnya dicabut, kita merasa kehilangan. Pertanyaannya,
Aneh nggak Pak? Kita nggak ikut memiliki kok merasa kehilangan. Maka kesadarannya adalah segalanya milik Allah. Ketika itu dicabut oleh Allah, maka memang sudah sepatutnya kembali yang punya. Kita yang nggak ikut miliki, jangan ikut merasa kehilangan. Tapi gini, kesedihan itu wajar, merasa kehilangan itu juga wajar. Makanya inilah yang akan membawa kita pada nanti rasa tenang. Makanya ketika Rabi'atul Adawiyah, salah seorang sufi klasik, ditanya, Su'ilat Rabi'atul Adawiyah, mata yakunu abdan radiyan. Wahai Rabi'ah, kapan sih hamba disebut sebagai hamba yang ridho? Ya, idza sarratsul musibah kama tusirruhun ni'mah. Hamba itu disebut sebagai hamba yang ridho ketika dia mendapatkan musibah, ngerasanya kayak dapat nikmat. Ya, pertama itu ya standar kebahagiaan dari dalam diri kita. Adapun wakafaful mal, kecukupan dan lain sebagainya tadi, itu adalah hal yang bisa disusun secara teknis di kehidupan kita pribadi. Tapi jangan sampai kita nggak bahagia kalau hal itu tidak tercapai. Yang kedua, ini sebenarnya aplikatif ya Pak, lingkungan yang bikin kita nggak bahagia. Pertama, kalau misalkan kita beli TV, tetangga cemburu, kita nggak dosa tuh Pak. Ya, kita nggak dosa. Makanya tadi Makanya tadi saya sebut min syarri hasidin idza hasad. Itu pentingnya tuh. Jadi saking mantapnya trikul tuh Pak, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ketika terutama terutama Al-Falaq dan An-Nas. Ini dalam tafsirnya Al-Falaq dan An-Nas. Itu Nabi sampai memanggil sahabat. Nabi bilang, kalau misalkan kamu mau terhindar dari segala kejahatan di setiap hari kamu, maka bacalah Al-Falaq An-Nas bangun tidur dan sebelum tidur. Insya Allah terhindar dari berbagai macam keburukan. Tapi tadi bagus juga pertanyaan ketika bilang, jangan-jangan dengan kita membeli mobil, dengan kita membeli TV, kita menghancurkan kebahagiaan orang lain. Itu menarik sih Pak, saking pedulinya sama tetangga ya. Iya kalau sampai bertindak yang jahat itu memang itulah wujud hasad. Oh, tetangga kita yang nggak bahagia. Makin pingsan. Ya saya pikir ya tadi, makanya jangankan ngelihat orang dapat nikmat. Nabi Ayub diberi sakit saja, anni masaniya syaitanu binusbiu wa adab. Itu kalau dari perspektif kita, supaya kita nggak gampang panas lihat orang lain dapat nikmat. Tapi kalau misalkan kita merasa merenggut kebahagiaan orang lain dengan kita membeli barang yang kita dapati dengan cara yang halal, ya selama kita nggak niat pamer, selama kita nggak niat bener-bener beli mobil biar dia panas, nah ini salah kalau gini. Kalau begini salah. Tapi kalau misalkan memang kita niat beli untuk kebutuhan, ya, ini makanya begini. Nabi ketika ditanya sama sahabat, ini ada di hadis Arba'in Pak, nomor 36 atau 35 gitu. Wahai Rasulullah, berikan saya amalan, di mana amalan ini saya dicintai Allah juga dicintai manusia. Ya, ini sahabat nanya kayak pertanyaan kita sebenarnya. Ini mewakili nih. Berikan saya amalan yang dimana amalan ini saya dicintai Allah juga dicintai manusia. Kata Nabi apa? Izhad fit dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma aidin nas yuhibbukan nas. Bersikaplah zuhud di dunia. Zuhud ini maksudnya tidak berlebihan ya Pak. Andaikan kita punya duit 1 miliar, ya bisa nggak beli mobil yang harga 700 juta? Bisa. Tapi kira-kira 200 juta cukup buat beli mobil? Cukup. Ya sudah, itu beli itu. 200 jutanya. Motor harga 30 juta ada, 35 juta ada, tapi dah harga 6 juta ada. Ya kalau emang yang itu cukup, artinya perjalanan kita nggak terlalu jauh. Ya buat apa beli yang terlalu mahal misalkan gitu. Kenapa? Karena wazhad fi ma aidin nas yuhibbukan nas. Karena kalau misalkan kita
agak berlebih-lebih bermewah-mewah di hadapan manusia dengan apa-apa yang disenangi manusia juga, berpotensi orangnya nggak seneng. Mohon maaf banget, kadang kan sekarang udah zamannya orang kerja dari rumah ya Pak, penghasilannya banyak, ngirim karya-karya digital, ngirim animasi kartun dan lain sebagainya, dapat transferan dari luar negeri, tiba-tiba beli mobil, orang ini nggak pernah kelihatan kerja, keluar rumah tetangganya pusing, ya tetangganya pusing lah, kok ini nggak pernah kerja keluar tapi kok asetnya nambah. Lah itu makanya agak berat ya kalau begitu. Ya akhirnya apa? Wazhad fi ma aidin nas bukan nas. Jadi sederhana saja. Sederhana saja, beli secukupnya dan jangan dimaknai, tolong jangan dimaknai zuhud itu artinya harus hidup miskin. Jangan, Pak. Zuhud itu laisa tarkut dunya. Bukan meninggalkan dunia, tapi apa? Bal qalbuhu la yata'allaq bi umurid dunya. Tapi hatinya tidak terikat dengan urusan dunia. Ya, jadi kalau misalkan kita beli sesuatu yang sudah kita rasa sesuai kebutuhan, ada tetangga yang nggak beres, ini sudah ikut ngaji dulu berarti. Ya atau minimal banget gini, kita boleh kok Pak menjaga jarak dari orang yang membuat hati kita nggak bagus. Kita boleh seperti itu. Kita nggak membencinya, ya kalau dia minta maaf ya kita maafkan, tapi kita menjaga jarak supaya hati kita tetap terjaga, itu boleh. Daripada kita berdekat-dekatan dengan seperti ini lalu kita ikut kotor hatinya, ikut jelek, ya itu lebih dihindari. Saya kira itu untuk dua pertanyaan ini. Jadi kalau misalkan persoalannya kita yang beli, orang lain yang iri, itu saya nggak bisa jawab karena kembali kepada mereka, dan cukup kita izhad fima aidin nas bukan nas. Saya kira itu. Silakan. Ini Ustaz, kadang-kadang kita susah membedakan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Filosofi. Ya, kesenangan. Orang yang tinggi itu ke puncak, itu bukan mencari kebahagiaan menurut saya, tapi mencari kesenangan. Ya. Jadi sangat berbeda antara kebahagiaan dengan kesenangan itu sendiri. Ya, kalau mereka mungkin berbeda katanya, hasanah dengan kesenangan lalu kan. Ya. Jadi itu perlu definisi yang jelas juga. Ya. Mana yang disebut dengan kesenangan, mana yang disebut dengan kebahagiaan. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia mencari kebahagiaan, tapi salah, kemudian mencari kesenangan dan kebahagiaan. Kedua, pada dasarnya manusia itu makhluk rohani, al-rohani berjasad, lalu disempurnakan dalam rahim menjadi makhluk jasad. Manusia dalam proses di rahim itu menjadi makhluk berjasad. Jadi dibubuhkan tangannya, dibubuhkan kakinya, matanya, jadi sempurna. Jadi manusia yang jasad. Nah, dalam proses udah lahir ke dunia, itu juga manusia akan berusaha kembali untuk menjadi makhluk rohani sebenarnya. Betul. Di proses kita belajar Al-Quran segala macam turunan itu, kita sebenarnya mau mengarah ke rohani. Mengarah ke Tuhan itu bukan jadi makhluk rohani lagi, jadi dari makhluk rohani jasad, jasad yang menjadi makhluk berjasad di lahir, lalu lahir itu akan tumbuh, itu manusia berusaha untuk menjadi makhluk rohani lagi sebenarnya, sehingga nanti menghadap Tuhan itu sudah sempurna di rohani. Tapi banyak yang gagal, bahkan gagal total gitu ya. Malah jadi hewan kampung adol gitu kan, jadi makhluk hewan ternak, malah bisa lagi. Jadi banyak yang gagal di situ menjadi makhluk yang rohani yang kembali kepada Allah Taala yang ada. Jadi itu yang yang perlu juga kita renungkan dalam bidang makhluk rohani. Walaupun tidak seperti mereka, tapi memang mengarah ke sana. Ke sana kita menjadi makhluk rohani. Karena dasarnya manusia itu sebenarnya sudah makhluk rohani dari awalnya. Yang ketiga, ini ya mau dipotong kali ya saya. Tapi ketika itu saya angkat tadi kata-kata ada sudur, jadi ada. Oh, ini. Kan saya tahu banyak kalau masalah itu sudur, banyak kata-kata sudur tidak ada. Iya. Yang kedua
Kolbu juga ada, kolbu Iya. Al-Quran juga. Lalu kuat dengan absar bahasa Fuad. Tapi yang satu lagi itu ya, Lubun. terakhir itu saya belum ketemu dalam Al-Quran. Iya, iya. Hati itu apa ini? Apa Al-Qurannya? Iya. Yang pertama bagus ya, yang pertama bagus. Bedain senang sama bahagia. Itu kan diksi bahasa Indonesia. Saya coba jawab ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam diksi bahasa Arab, bahasa yang dimaknai kebahagiaan itu ada kurang lebih 6. Sa'adah, kebahagiaan artinya. Al-hasanah juga itu merujuk pada kebahagiaan. Ada lagi namanya naja, wa qala alladzi naja minhuma ya haqqan alaina nunjil mu'minin, itu juga artinya bisa ke kebahagiaan. Ada falah, ada fauz. Falah itu kemenangan, fauz itu keberuntungan. Dan beberapa diksi lain. Nah, cara membedakannya bagaimana? As-sa'adah ya, sa'adah faminhum saqi wa sya'id. Fa'amal ladina syaqu fa fin nari ya, fa'amal ladina su'idu fa fil jannah. Maka sa'adah adalah kebahagiaan yang hakiki menuju hidup yang abadi. Itu sa'adah. Kalau hasanah ini bisa yang disebut dengan kesenangan tadi. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Ini sama kayak pertanyaan Pak Agus tadi nih. Ada orang in tamsaskum hasanatun tasuhum, kalau dapat kita kebahagiaan mereka nggak senang. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kita dapat musibah mereka senang. Ini farah namanya. Al-farhan, al-farah. Farah itu kesenangan yang bisa berkonotasi baik dan buruk. Farah. Makanya kalau ada orang namanya Farhan, itu orang senang, pengennya senang. Jadi ada sa'adah, ada al-farah. Nah, sedangkan bagi Imam Nawawi Al-Bantani, ghayatul farah, puncak daripada kesenangan adalah limatlubihi afullahi ta'ala. Mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengklasifikasiannya begitu. Kalau kata Said dikonotasikan dengan kebahagiaan yang abadi. Kalau farah bisa bahagia di dunia, bisa bahagia di akhirat. Kalau hasanah ini secara umum kebaikan. Kalau naja, wa qala alladzi naja minhuma, itu kebahagiaan ketika lolos dari sesuatu yang membahayakan kita. Ya, najjina minal qaumid dolimin. Hindari kami dari orang-orang yang dolim. Ya, jadi naja itu bagaimana kebahagiaan bisa dari hal-hal yang dihindari keburukan. Al-falah, al-fauz ini pernah saya bahas, saya nggak tahu berapa bulan lalu, tapi intinya adalah al-falah itu ketika kita mendapatkan keuntungan, kebahagiaan dengan berusaha sebisa mungkin. Al-fauz mendapatkan keuntungan di akhirat dengan dihindarkan dari api neraka. Macam-macam tuh. Tapi kalau emang orang ke puncak itu saya emang heran itu Pak. Pak, kemarin saya Jumat ngimam subuh. Habis sholatnya langsung pulang tuh Pak. Saya nyampe rumah 6:30 Pak. Jam 7. Kena macet di Kaliabang. Saya pikir-pikir, iya juga ya kalau orang tiap weekend ke Bogor, tiap harinya masih kena macet ya. Apa bahagianya? Saya pikir gitu juga sih sama. Ya tapi dia tetap merasa ya tadi senang tadi. Ya akhirnya saya hanya bisa jawab dengan kalau dalam bahasa Arab seperti itu, macam-macam. Dan kalau kebahagiaan dia lebih apa ya, lebih umum, lebih dalam, lebih mendalam. Kalau senang itu kayak ya saya senang biasa gitu. Yang kedua, saya setuju tadi bahwa manusia makhluk rohani yang lalu diberikan jasad dan akan kembali jadi makhluk rohani. Dan yang ketiga, lubun ini memang tidak ada dalam Quran. Ya, lub itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu adalah sebuah pandangan yang diutarakan oleh Imam Abdillah At-Tirmizi saja gitu. Kalau misalkan titik terakhir dalam Quran itu memang fuad. Wa kadzalika linutsabita bihi fuadak waratalnahu tartila. Ya, dikuatkan hati nurani kita. Tapi penekanannya adalah bahwa lubun itu sesuatu yang mengajak kita atau membuat kita pada ma'rifatullah. Sehingga kalau misalkan as-sadr ini teman lawannya adalah an-nafs al-ammarah bisu,
cenderung pada menjurus pada keburukan. Lalu hati al-qalb itu padanannya an-nafas al-mulhamah, nafsu yang sudah mendapatkan ilham, sudah agak tercerahkan. Yang ketiga ada fuad, ini ada yang namanya an-nafs al-lawamah, mencela keburukan. Dan yang keempat al-lubbun, itu lawannya apa? Kaitannya dengan an-nafs al-mutmainnah. Jadi kalau sudah sampai penyingkapan hati di level lubbun, jiwa kita wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kita sudah merasa mantap, sudah merasa tenang dengan iman. Puncaknya adalah tauhid kepada Allah. Jadi ketika membahas lub, Imam At-Tirmizi banyak membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'rifatullah, meskipun tidak ada kata lubbun di dalam ayat itu. Baik, saya kira itu, ini saya sudah 1,5 jam ternyata bicara, sudah sampai terang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sehat semuanya, lancar. Dan kebetulan hari ini juga ada 3 agenda rezeki, mohon doanya biar sehat, lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.